Pernah kepikiran gak sih kalau keamanan digital itu sebenarnya kayak kita lagi membangun benteng pribadi? Nah, hari ini kita bakal lupain dulu deh istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Kita akan coba bangun pertahanan digital kita dari nol, dengan cara yang jauh lebih gampang dimengerti. Oke, coba kita bayangin bareng-bareng ya. Setiap akun digital yang kamu punya, mau itu email, media sosial, sampai e-wallet, itu ibarat berangkas pribadi. Tapi berangkas ini nggak disimpan di tempat aman kayak di bank, melainkan di tengah-tengah alun-alun raksasa yang super ramai yang kita sebut internet. Nah, pertanyaannya jadi simple. Seberapa kuat sih kunci yang kamu pakai buat jaga berangkas itu? Oke, kita masuk ke bagian pertama, membangun benteng digital Anda. Ingat, pertahanan yang kokoh itu bukan cuma soal aplikasi atau teknologi canggih, tapi justru dimulai dari diri kita sendiri, dari kebiasaan dan kesadaran kita setiap hari. Kutipan ini intinya. Karena apa? Karena teknologi secanggih apapun nggak akan ada gunanya kalau kita sendiri yang teledor. Yang tanpa sadar malah membukakan gerbang benteng kita lebar-lebar. Jadi, setiap tindakanmu di dunia maya itu adalah garis pertahanan pertama yang paling penting. Lanjut ke bagian 2. Kunci utama, apalagi kalau bukan kata sandi atau password kamu. Ini bukan sekedar kombinasi huruf dan angka loh, ini adalah cara kamu membuktikan ke seluruh dunia digital bahwa, hey, ini akun saya, dan cuma saya yang boleh masuk. Jadi, setiap kali kamu memasukkan kata sandi, proses yang terjadi itu namanya autentikasi. Kamu itu lagi bilang ke sistem, ini beneran saya, pemilik yang sah. Nah, dari sini kita jadi paham kan, kenapa kekuatan sebuah kata sandi itu jadi krusial banget. Terus, gimana caranya bikin kata sandi yang beneran kuat, yang anti jebol? Tenang, ada kok rumusnya. Sederhana banget, cukup ingat 3 huruf ini. KUR. 3 huruf ini bakal mengubah cara kamu mikirin soal password selamanya. Nah, prinsip KUR ini adalah singkatan dari 3 langkah yang jelas banget dan bisa langsung kamu praktekin. Kompleks, unik, dan rahasia. Yuk kita bedah satu persatu biar lebih kebayang. Pertama, kompleks. Maksudnya apa? Udah lupain deh password yang cuma 8 karakter. Itu udah nggak zaman. Standar amannya sekarang itu minimal 12 karakter. Dan ini bukan sembarang karakter ya. Harus ada campurannya. Huruf besar, huruf kecil, angka, plus simbol. Kombinasi ini yang bikin password kamu jadi super sulit ditebak bahkan sama komputer sekalipun. Lihat deh bedanya. Kunci yang rapuh itu password yang gampang ditebak, yang pakai pola-pola umum kayak tanggal lahir atau 123456, itu bisa dijebol dalam hitungan detik. Bandingkan sama kunci yang kokoh itu, yang isinya campuran acak. Komputer bisa butuh ribuan tahun buat nebaknya. Jadi intinya, jangan pakai pola, biasakan pakai yang acak. Kedua, unik. Nah, ini penting banget. Sekali lagi jangan pernah pakai satu password yang sama untuk banyak akun. Kenapa? Karena ada yang namanya efek domino. Bayangin password kamu di akun game yang keamanannya biasa aja bocor. Hacker bakal langsung coba password itu ke akun email, e-banking, dan semua akun penting kamu. Satu kunci untuk semua pintu itu resep paling ampuh buat kena bencana digital. Oke, kita udah berhasil nih bikin kunci yang super kuat pakai prinsip KUR tadi. Tapi di dunia digital yang makin canggih ini, ternyata satu kunci aja, sekuat apapun itu udah nggak cukup lagi buat menjaga berangkas kita tetap aman 100%. Makanya kita masuk ke bagian 3, lapisan keamanan ekstra. Sekarang, kita akan tambahin pertahanan lapis kedua di gerbang benteng kita. Sesuatu yang bikin benteng ini jadi nyaris mustahil buat ditembus. Lapisan ekstra ini namanya autentikasi 2 faktor, atau sering disingkat 2FA. Anggap aja ini kayak gembok kedua. Jadi setelah kamu masukin password, sistemnya bakal minta bukti kedua. Bisa berupa kode OTP yang dikirim ke HP kamu atau sidik jari. Ini adalah salah satu langkah paling efektif yang bisa kamu lakukan buat mengamankan akunmu sekarang juga. Bagian 4, mengenal para penyusup. Oke, benteng kita udah diperkuat. Sekarang waktunya kita kenalan sama musuh-musuhnya. Kita perlu tahu ancaman apa aja sih yang berusaha masuk. Dan seringnya mereka nggak masuk dengan cara mendobrak, tapi dengan tipu daya. Senjata andalan mereka adalah malware, singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Ini adalah program-program jahat yang sengaja dirancang buat menyusup ke HP atau laptop kita buat mencuri data. Dan yang paling nyebelin, seringkali kita sendiri yang ngasih izin mereka masuk. Misalnya dengan ngeklik link aneh atau download file sembarangan. Nah, ini dia 3 jenis penyusup utamanya. Ada virus, misinya itu cuma satu, menular dan merusak file.
Lalu ada spyware, si mata-mata digital yang diam-diam ngintipin semua aktivitasmu buat nyuri password atau nomor kartu kredit. Dan yang paling mengerikan, ransomware. Dia ini kayak perampok yang menyandra semua data kamu lalu minta uang tebusan. Kita sampai di bagian terakhir, merawat pertahanan. Ingat, membangun benteng itu penting, tapi merawatnya secara rutin itu jauh lebih penting lagi. Keamanan itu bukan proyek sekali jadi, tapi sebuah kebiasaan yang harus terus-menerus kita lakukan. Coba lihat perbandingan ini. Kalau kita malas update sistem operasi atau aplikasi, itu sama aja kayak kita membiarkan tembok benteng kita bolong-bolong. Setiap ada pembaruan atau update, itu ibarat ada tim reparasi yang datang buat menambal semua celah keamanan sebelum musuh sempat menemukannya. Jadi, ini dia rangkumannya. Daftar periksa buat kamu. Pertama, rajin update sistem buat nambah lubang. Kedua, pasang antivirus yang terpercaya sebagai penjaga gerbang. Ketiga, selalu curiga sama link atau unduhan aneh. Dan keempat, kalau mau download aplikasi, pastikan hanya dari toko resmi. 4 kebiasaan simpel ini bisa bikin benteng digital kamu jadi jauh lebih kokoh. Pada akhirnya, semuanya kembali lagi ke diri kita masing-masing. Pengetahuan ini adalah cetak biru atau denah bangunannya, tapi kamu sendirilah arsitek sekaligus penjaga utama benteng digitalmu. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apakah kebiasaan digitalmu sehari-hari sudah cukup kuat untuk menjalankan tugas itu?